Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat gambar horizontal ya dengan peralatan atau dengan instrumen yang biasa kita gunakan secara manual. Oke. Baik, jadi dalam membuat garis horizontal ini kita menggunakan alat bantu berupa mistar siku-siku atau T-square ya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah menekan kepala T-square pada sisi kiri meja kerja. Ya, jadi usahakan kepala T-square itu menempel secara keseluruhan pada sisi kiri dari meja kerja, sehingga bilah dari mistar itu akan tepat mengarah ke kanan. Ya. Yang kedua, luruskan bilah ke arah kanan. Ini akan kita peroleh jika kepala T-square betul-betul menempel pada sisi kiri dari meja kerja. Kemudian ya kita buat garis horizontalnya. Ya, caranya adalah dengan kita mulai dari titik awal dari garis yang akan kita buat dengan mencondongkan pensil pada sudut sekitar 60 derajat dengan kertas searah garis yang akan kita buat. Jadi arah kemiringannya itu sesuai dengan arah garis yang akan kita buat. Jadi kalau kita buat garisnya dari kiri ke kanan, ya maka kecondongan sudut pensilnya itu juga ke arah kanan. Sebaliknya kalau kita membuat garisnya ke arah kiri, ya kita condongkan pensil ke arah kiri. Oke, kemudian kita usahakan juga sedikit mengarah ke dalam, ke arah mistar, agar garis yang dihasilkan betul-betul berimpit atau merapat pada sisi mistar. Ya. Oke, nah seperti ini. Jadi agar tidak ada celah antara pensil atau ujung pensil dengan mistar yang kita gunakan untuk menggambar. Oke. Nah, gambarkan garis dari kiri ke kanan sambil memutar pensil secara perlahan. Oke, demikian. Kemudian bagaimana untuk menggambar garis vertikal? Nah, pada untuk menggambar garis vertikal ini kita menggunakan T-square dan juga segitiga. Ya, jadi bisa menggunakan segitiga yang sama kaki ataupun menggunakan segitiga yang variasi sudut 30-60 derajat. Baik, pertama atur T-square seperti sebelumnya, jadi kita pastikan bahwa bilah dari mistar T-square itu betul-betul horizontal seperti pada saat menggambar garis horizontal tadi. Ya, kemudian kita tempatkan segitiga pada sisi T-square seperti pada gambar. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian geser tangan kiri Anda untuk menahan kotak T atau T-square dan segitiga pada posisinya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kita tahan mistar atau bilah dari T-square dan segitiga. Kemudian condongkan pensil ke arah segitiga. Seperti ini, seperti pada saat menggambar garis horizontal tadi. Kemudian gambar garis ke atas sambil memutar pensil secara perlahan. Oke. Nah, seperti ini. Ini cara membuat garis vertikal. Kemudian bagaimana kita membuat garis miring 45 derajat? Nah, untuk membuat garis miring 45 derajat ini, kita menggunakan bantuan T-square dan juga segitiga sama kaki. Segitiga yang memiliki sudut 45 derajat. Oke. Nah, tempatkan segitiga dengan sudut 45 derajat pada sisi T-square, seperti pada gambar. Dan tekan keduanya secara baik terhadap kertas. Ya.
agar tidak mudah bergeser antara kedua mistar ini dengan kertas. Ya. Nah, setelah itu gambarkan garis ke arah yang diinginkan, seperti ditunjukkan pada gambar. Biasanya menorehkan garis itu diawali dari sisi kiri bawah ke arah kanan atas. Ya, jadi kalau cenderung horizontal, maka biasakan menggambar garisnya itu dari sisi kiri ke kanan. Kalau Anda normal menggunakan tangan kanan, tapi kalau Anda bisa menggunakan tangan kiri atau kidal, mungkin ke arah sebaliknya. Ya. Jadi untuk yang kidal bisa menggunakan arah yang sebaliknya dari yang kita jelaskan tadi. Kemudian ya, untuk kemiringan yang sebaliknya, kita bisa gunakan juga sisi yang lain dari segitiga tersebut. Ya. Jadi seperti pada gambar, kita akan dapatkan garis dengan kemiringan 45 derajat, baik miring ke kiri maupun miring ke kanan. Ya. Nah, bagaimana dengan membuat garis dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat? Ya. Kita bisa gunakan alat bantu T-square dan juga segitiga yang 30-60 derajat. Ya. Oke, baik, kemudian kita tempatkan T-square dan juga segitiga dengan posisi sesuai dengan garis yang ingin kita gambarkan. Ya. Oke, kemudian tekan secara baik seperti itu. Nah, kalau kita ingin menggambarkan kemiringan sudut 30 derajat ya dari garis horizontal, maka kita letakkan posisi segitiganya seperti pada gambar tampilan. Ya. Nah, tapi kalau kita inginkan sudutnya 60 derajat, tentu perlu kita balikkan segitiga yang kita gunakan, sehingga posisi sudut 60 derajatnya berada di posisi mistar atau bilah dari T-square. Ya. Nah, kemudian gambarkan garis ke arah yang diinginkan atau ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Ini untuk yang ke arah kanan, ya, ini yang untuk 60 derajat, ya. Oke. Ini untuk yang ke arah kiri. Oke. Nah, bagaimana dengan penambahan garis 15 derajat? Jadi kita bisa membuat garis dengan kemiringan kelipatan 15 derajat dengan menggunakan bantuan instrumen atau peralatan tadi, yaitu mistar T-square, kemudian segitiga siku-siku sama kaki, dan juga segitiga siku-siku 30-60 derajat. Ya. Oke, misalkan 0 derajat ini sudah kita peragakan tadi. Ya, untuk 0 derajat itu hampir sama dengan garis horizontal. Kemudian 15 derajat, ya, bagaimana 15 derajat? 15 derajat adalah hasil pengurangan dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ya. Oke. Kemudian sudut 30, 45, dan 60 derajat sudah kita peragakan tadi. Ya. Sekarang sudut 75 derajat, ini hampir sama dengan sudut 15 derajat tadi. Ya. Kita gunakan dua mistar sekaligus. Baik mistar yang kita gunakan 3 mistar sekaligus, yaitu mistar T-square, kemudian mistar segitiga siku-siku sama kaki, dan mistar segitiga siku-siku 30-60 derajat. Ya. Kemudian untuk 90 derajat, ini sudah ditentukan karena 90 derajat itu sama dengan garis vertikal. Oke.
Baik, itu untuk garis dengan penambahan 15 derajat. Selanjutnya bagaimana menggambar garis dari dua titik yang sudah ditentukan. Ya, kita bisa menggunakan salah satu peralatan atau salah satu instrumen. Silakan mau menggunakan segitiga sama kaki siku-siku atau segitiga siku-siku 30-60 ataupun yang menggunakan Mr. T-square. Ya. Oke, kita letakkan ujung pensil pada salah satu titik. Ya. Kemudian kita gunakan segitiga misalnya, kita impitkan satu sisi dari sisi segitiga yang akan kita buat untuk membantu membuat garis pada pensil tadi yang sudah kita letakkan di titik A. Kemudian kita atur sedemikian rupa, kita geser segitiga sehingga berimpit dengan titik yang satunya pada sisi yang sama, ya sisi yang sama dengan yang kita letakkan di titik A tadi, kita impitkan dengan titik kedua atau titik B. Nah setelah itu tinggal kita geser, kita gambar garisnya. Baik, itu menggambarkan garis dengan menggunakan peralatan bantu berupa Mr. T-square, kemudian segitiga siku-siku sama kaki, dan juga segitiga siku-siku 30-60 derajat.